Kali ini kita akan belajar tentang tabel. Antara lain yaitu kita membuat tabel, edit border atau garis tabelnya, kemudian style atau pewarnaan tabel, terakhir modifikasi baris dan kolom. Kita juga belajar tentang formula dalam tabel. Oke, kita akan coba langsung. Kita buka Microsoft Word-nya. Menu tabel ada pada menu insert ya. Insert, kemudian klik tabel. Nah, di sini ada box yang disediakan untuk membuat tabel. Jadi ke kanan ini untuk arah banyaknya kolom, ke bawah untuk arah banyaknya baris yang ingin kita buat. Jadi maksimal baris di sini disediakan 8, kemudian kolom disediakan sebanyak 10. Jika ingin lebih dari ini, atau kita coba sesuai dengan ini dulu yang ada, misalkan kita mau 6 kolom, kita lihat ke kanan ada 6, barisnya ada 3. Nah, di sini kita klik jika sudah sesuai, klik. Oke. Karena kita hapus, kemudian bagaimana jika kita menginginkan lebih dari 10 kolom. Nah, di sini kan tidak disediakan, misalkan 13 kolom. Nah, ini kan maksimal 10 kolom. Jadi kita bisa menggunakan perintah insert tabel di sini. Klik. Nah, kemudian kita fokus di sini number of column, kolomnya berapa, number of rows, barisnya yang kita butuhkan berapa. Misalkan 12 kolom, kemudian 20 baris, ukurannya otomatis auto, kita coba OK. Nah, kemudian akan terbuat sesuai yang kita tulis tadi, jumlah kolomnya dan juga jumlah row atau barisnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang edit border atau garis pada tabel. Jadi kita coba yang sedikit kolom dengan sedikit baris, misalkan 5 dengan 5. Untuk mengedit garisnya atau border, kita bisa menggunakan border yang ada di sini, desain, kemudian ini, atau ini juga bisa, atau home border yang ada di sini. Di sini juga bisa. Jadi misalkan kita ingin menghapus tabelnya atau garis pada tabelnya, misalkan kita blok dulu yang diinginkan seperti ini. Kemudian ke menu desain, border. Nah, di sini ada yang berwarna putih biasa, ada yang berwarna abu-abu. Nah, yang berwarna abu-abu ini dia artinya aktif, jadi sedang kita pakai. Misalkan kita ingin menghilangkan yang sebelah kiri, berarti yang sebelah kiri left border ini kita off-kan. Kita klik lagi. Nah, dia off. Begitu juga dengan yang lain, misalkan bawah itu bottom, ini bottom, nah hilang. Ini top, right, ini adalah di tengah-tengah, garis tengah itu misalkan, nah ini inside, tuh, inside-nya hilang. Nah, seperti itu. Untuk memunculkan lagi, kita bisa klik lagi yang kita inginkan. Misalkan ini kosong. Ini kita bisa tetap bloknya di sini, kita klik left, dia tetap muncul. Kemudian bottom ini masih hilang, kita coba munculkan bottomnya. Nah, klik, dia muncul dan
normal kembali. Itu untuk edit border atau garis. Nah, kemudian untuk edit style atau pewarnaan, misalnya kolom yang paling atas kita blok, yang ingin kita ganti warna atau kita beri warna, shading ini kita klik, kita pilih warna salah satu, klik. Nah, jadi warna. Kemudian untuk model yang lain kita bisa klik di tab style ini, table style, diklik, beberapa pilihan ada, kita bisa pilih salah satu, misalnya ini klik atau ini ya, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Nah, hasil yang ada di sini sesuai yang kita klik. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan belajar modifikasi baris dan kolom. Nah, modifikasi baris dan kolom ini maksudnya adalah kita merubah ukuran kolom, ya, besarkan, dikecilkan, arahkan mouse-nya di pas garisnya sampai berubah seperti ini. Untuk barisnya di sini, klik tahan, tarik ke bawah, tarik kanan atau kiri. Nah, kemudian kita bisa juga lihat lebih banyak modifikasi di menu layout. Ada delete, menghapus, kita bisa menghapus kolom atau menghapus baris yang kita inginkan. Klik dan blok dulu, klik tahan, tarik di blok yang diinginkan, kemudian delete, ya, delete kolom. Oke, terhapus. Kita lihat jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba hapus barisnya, salah satu yang di sini, delete row, ya. Oke. Kemudian kita bisa insert. Insert ini menyisipkan. Left atau right ini menyisipkan kolom. Kalau above atas atau below ini di bawah, ini artinya menyisipkan baris. Kita coba di sini. Di sini ada teks misalnya. Di sini juga ada teks. Nah, di tengah-tengah ini kita perlu satu kolom. Berarti kita menyisipkan dari sini atau dari sini. Klik awalnya. Misalnya dari sini, berarti insertnya right. Nah, kita coba yang di baris sekarang. Misalnya di atas ini perlu satu. Berarti jika kliknya dari sini, kita bisa pilih insert above. Jika kliknya dari sini, kita bisa pilih insert below. Kita coba di sini berarti below. Oke, berhasil. Kemudian ada lagi di sini merge. Merge ini penggabungan. Kita coba ini dan ini akan kita gabung jadi satu. Langkahnya kita blok dulu, kemudian kita klik merge cells. Nah, tergabung jadi satu. Kemudian untuk split ini kebalikannya, di memisahkan. Misalnya ini mau kita pisahkan, klik. Jadi apa yang dipisahkan? Jadi berapa kolom, jadi berapa baris. Misalnya kita kepinginnya 2 kolom, kemudian 1 baris, ya sudah. Langsung kita oke. Klik. Nah, jadi kita luruskan kembali. Oke. Selanjutnya tentang ini ukuran cell size. Ukuran size ini ukuran setiap kotaknya ini. Jadi satu kotak ini nama lainnya yaitu cell. Supaya selnya sama semua, kita blok semua. Di sini kita kasih ukuran 1 misalnya seberapa.
Nah, ternyata ini adalah 1 cm dengan 1 cm. Kita blok lagi, kita coba width-nya, panjangnya 2 cm. Nah, maka seperti ini. Jadi, ini akan mempercepat kita mengatur keseluruhan ukurannya. Jadi, diblok dulu semua, kemudian diatur ukurannya dari sini. Tingginya ini panjang atau lebarnya. Kemudian di sini adalah perataan teks dalam selnya ya. Misalkan ini mau di tengah-tengah sini. Nah, kita bisa klik ini. Nah, seperti itu. Kita coba yang lain. Nah, ini seperti ini seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga akan belajar cell margin. Cell margin ini batas pengetikan, tapi batas tepinya setiap selnya ini. Ya, setiap selnya. Nah, misalkan sekarang kita coba. Ini kan hanya beberapa seperti ini ya. Beberapa senti jaraknya, nggak sampai setengah senti. Kita coba rubah cell marginnya menjadi ini left, kita lihat. Leftnya coba beri 1 cm. Nah, dia akan menggeser ke sini. Ada space 1 cm kosong. Ini yang tidak bisa kita ketik di sini karena marginnya 1 cm. Kita rubah ke seperti semula 0,1 19. Oke, ini ternyata bukan titik tapi koma. Oke. Nah, itu adalah cell margin. Kemudian ada sort. Sort ini juga penting, terkadang kita butuhkan, tapi tetap sama fungsinya dengan sort yang ada di sini, yaitu pengurutan. Oke, kita coba. Bisa angka, bisa teks. Yang di sini kita coba angka dulu. Nah, setelah itu kita bisa blok, kemudian diurutkan. Kita ganti tipenya number. Ini kolomnya kolom pertama, ya kan? Kemudian number, ascending apa descending? Kita coba ascending dulu. Nah, dari kecil ke besar. Kalau ini besar ke kecil. Right, oke. Kemudian kita coba teks sekarang, misalnya nama-nama orang. Nah, oke. Kita blok, kemudian kita sort. Ini kolomnya kolom kedua. Tipenya teks, ascending dari A ke Z. Kita coba seperti ini. Kolom kedua, descending dari Z ke A. Oke, seperti itu, sort. Oke, kemudian kita modifikasi sudah. Kemudian kita belajar formula dalam tabel ya. Formula dalam tabel contoh seperti ini. Misalkan di sini ada jumlah. Kemudian di sini harga satuan. Di sini total ya. Misalnya jumlahnya di sini 3, di sini 7. Di sini harga satuannya ada yang 7.000. Di sini ada yang 60.000. Oke. Supaya jelas kita beri titik. Kemudian totalnya. Nah, di sini totalnya pasti
harga satuan dikali dengan jumlah atau banyaknya ya. Ini dengan ini. Nah, perhitungan di Word ini tetap sama seperti di Excel nanti. Jadi tetap kalau kita ingin tambah seperti ini simbolnya, kurang, ini bagi, ini kali bintang. Nah, ini berarti perkalian ya. Kita coba di sini layout formula. Nah, di sini tetap sama dengan, diawali sama dengan, kemudian di sini urutan kolomnya yaitu A, B, C, D, E. Berarti ini termasuk C. C baris ke-2. Diapakan? Dikali. Dikali D baris ke-2. Kemudian hasilnya mau ada rupiahnya atau tidak. Coba yang ada rupiahnya. Kemudian oke. Nah, hasilnya 21.000. Kemudian ini berarti C 3 dikali D3. Oke, kita rubah rupiah. Kita coba oke. Oke, keluar 420.000 rupiah. Nah, itu formula. Jadi di sini urutannya A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian di bawah urutan barisnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi yang perlu dipahami di sini. Ini C3 berasal dari ini. Tujuan kita ini dikali ini. Berarti ini alamatnya C3 dikali dengan ini berapa? D3. Ya, seperti itu. Jika ingin yang lain berarti simbol-simbol ini bisa digunakan. Oh, ada penjumlahan berarti ditambah, pengurangan ini, pembagian ini. Yang penting kita tahu alamat dari angka tersebut ya. Dan oke. Jadinya seperti ini. Nah, kita juga bisa gunakan formula ini, fungsi yang udah disediakan. Yang akan sering dipakai nanti di Word ini yaitu sum. Nah, ini yang akan sering kita gunakan. Ini adalah untuk menjumlah. Yang lain ini akan jarang kita gunakan karena kurang efisien kalau digunakan di Word. Nanti lebih sering kita gunakan pada Excel seperti if, min, max ini. Nah, yang sering di Word ini adalah penjumlahan yang operasi matematika yang sederhana, tambah, kurang, bagi, kali, seperti itu. Kita coba sum di sini adalah total. Totalnya apa yang mau ditotal, misalkan yang atasnya berarti sum above. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.